Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Terkhusus untuk Bapak Abdurrahman selaku dosen pengampu di mata kuliah jaringan komputer terapan ini. Pada hari ini saya Egi Francisco Saputra dengan NPM 182250052 di Universitas Multidata Palembang akan membuat sebuah tutorial video perihal konfigurasi DHCP versi 4. Nah, sebelumnya akan jelasin dulu. Ini juga terhubung dengan tugas akhir yang ada di mata kuliah jaringan komputer terapan. Maka di sana dijelaskan bahwa memilih salah satu dari konfigurasi atau 4 konfigurasi yang telah ditetapkan dalam tugas akhir jaringan komputer terapan ini. Di antaranya ada plan konfigurasi, terus konfigurasi DHCP versi 4, terus konfigurasi wireless network, dan yang terakhir konfigurasi WAN gitu. Nah, di antara 4 konfigurasi ini, saya, Egi Francisco Saputra, memilih konfigurasi DHCP versi 4 untuk dijadikan tugas akhir di dalam video tutorial ini. Udah disediakan oleh Bapak Abdurrahman perihal tugas akhir ini, maka tinggal diunduh di antara konfigurasi ini. Nah, aku udah unduh di bagian konfigurasi DHCP versi 4 ini. Maka udah dibuka juga di Cisco Packet Tracer-nya, dijelaskan bahwa konfigurasi DHCP versi 4 ini mengambil versi 7.2.10 Packet Tracer. Nah, dari itu sebelum itu juga aku akan jelasin dulu DHCP itu apa. DHCP itu singkatnya itu, kalau kalian tuh kalau lagi terhubung ke koneksi internet, maka iya gitu, dia bakal otomatis mendapatkan IP address-nya seperti itu. Singkatnya seperti itu DHCP. Oke, kita langsung aja ke activity atau instruksinya. Bahwa ada 4 objektif di sini. Ada part satunya di konfigurasi a router as a DHCP server. Yang kedua ada part 2-nya itu konfigurasi DHCP relay. Yang ketiga adalah konfigurasi a router as a DHCP client. Yang keempat dan yang terakhir ada part 4-nya ada verify DHCP and connectivity gitu. Kita buka dulu, kita akan besarin dulu ya. Di sini ada skenario-nya juga, ada dedicated DHCP bla 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 bla. Itu mungkin bisa dibaca secara sesama dulu. Terus kita masuk ke instruksinya. Dan di instruksi ini di part satunya kita itu udah jelaskan. Di part satunya itu tentang konfigurasi a router as a DHCP server. Maka di step satunya itu jelasan kita akan masuk ke router 2 nya dulu teman-teman semua. Kita masuk ke router 2 nya dulu. Router 2 sambil buka activity-nya gitu. Mana ya activity tadi? Nah gitu. Di situ jelaskan bahwa konfigurasi router 2 to exclude the first 10 address from the router LAN gitu. Maka kita bakal ngebawa ngebawa IP yang di router LAN ini ke sini. Sebelum itu kita masuk ke konfigurasi terminal dulu, enable konfigurasi T, dan ya kita udah masuk ke konfigurasi terminalnya. Nah, ada 2 pilihan nih teman-teman, karena kita itu udah ada activity, bukan buat dari awal, karena kita itu memakai packet tracer versi 7.2.10. Maka dari itu DHCP di bagian sini itu bisa kalian ketik manual atau copy paste. Nah, kalau ingin cepatnya kita copy paste, kan udah disediain gitu di dalam activity-nya gitu. Kita copy paste-nya dulu, karena dijelaskan bahwa konfigurasi router 2 to first 10 address from the router 1 LAN. Itu kita copy paste sini, kita enter. Dan juga lakukan hal yang sama juga konfigurasi router 2 untuk 10 address from router 3. Router 3 tadi 192.168.30. Maka lakukan yang sama juga, tinggal copy paste. Apa yang diubah? Ya jelas copy yang di sini teman-teman ya, dari 10 ke 30. Oke, kalau udah tinggal enter lagi. Kita masuk ke step 2 nya, create DHCP pool on router 2 for the router LAN. Masih dengan router 2. Kita copy paste lagi, kita masuk ke router satunya. Nah, kita klik enter lagi, kita udah masuk ke DHCP config-nya. Seperti biasa kita masukkan juga networknya. Networknya itu harus sesuai teman-teman ya, karena kita itu mainnya copy paste, tidak ada penjelasan yang lebih lanjut ya, pokoknya harus sesuai. Jadi networknya di sini harus sesuai dengan yang ada yang di sini, kan udah dijelasin itu masuk ke router LAN-nya.
atau DHCP router LAN-nya. Jadi harus sesuai dengan address-nya. Jadi kita copy saja tanpa banyak waktu. Set. Ini udah enter belum tadi ya? Oh, udah enter. Kita copy paste, tidak ada yang diubah. Sama yang di depot servernya juga. Kita copy paste. Oke, enter, dan DNS servernya juga kita copy paste. Alright, gitu. Paste, enter. Nah, di step 3-nya lakukan hal yang sama juga di step 2. Jadi yang awalnya dia router 1, kita pindah ke router 3. Kita lakukan juga ke router 3. Masih dengan di router 2 melakukannya, teman-teman ya. Oke, kita di sini pilih juga, kita masukkan, dan yang awalnya router 1 atau R1 kita ubah ke router 3 gitu. Kita enter, masuk ke network lagi. Oke, tinggal paste. Nah, tadi kan 10, kita ubah ke 30 sesuai dengan address asli dari router 3-nya. Mana tadi? Nah, ini 30 nih teman-teman ya. Oke. Oh, sorry. Oke, kalau udah kita enter. Begitu juga kita lakukan juga depot routernya, karena depot routernya tadi juga 10, kita ubah ke 30 teman-teman semua. Salah. Ini masih 1 ya, 1. Ini 30 sesuai dengan yang itu. Oke, pokoknya yang buat cuma 30 ini doang. Tinggal enter. Dan DNS servernya nggak ada yang diubah sama sekali, pokoknya sama aja gitu, maupun itu router 1 maupun router 3 nya sama aja. Kita pilih, klik paste, dan enter lagi. Maka di step 3 ini kelar gitu. Jadi di part 1 ini objektifnya udah kelar gitu ya, udah 43% juga. Oke, sip. Nah, kita masuk ke part 2 gitu. Part 2 kita udah masuk ke router 1, berarti router 2 nya kita tinggalin dulu, karena di penjelasan kita udah masuk ke router 1. Kita ngelakuin config-nya ke router 1. Oke, kita masuk ke router 1. Seperti biasa kita masuk ke config T nya dulu, atau config terminalnya dulu. Enable config T. Wah, udah masuk nih. Kita lihat activity-nya dulu, dan di activity kita buat int gigabyte 0/0. Kita copy paste, kita enter. Kita ada IP helpernya, copy paste lagi, paste, enter. Oke. Nah, juga lakukan hal yang sama juga di router 3 gitu. Maka router satunya kita tinggalkan dulu. Ya tinggalkan dulu aja ya. Tinggal apa ya? Ya close aja dulu. Kita ke router 3. Kita masuk ke enable config T, dan masukkan dengan hal yang sama juga gitu. Seperti yang di router 1. Kita lihat dulu, kita copy paste lagi. Masukkan interface-nya masih dengan sama, gigabyte 0/0. Kita copy paste sini. Sip. Nah, di bagian IP helpernya itu kita ubah yang awalnya 10.1.12 kita ubah ke 10.2.2.2 gitu, untuk menjadi pembeda gitu teman-teman. Kalau udah, kita tinggal oke, kita tinggalkan dulu router 3-nya. Nah, kalau udah, kita masuk ke step 2-nya, di part 2-nya. Di step 2-nya itu kan ada konfigurasi host to receive IP address information from DHCP, bahwa kita akan ngecek dulu di bagian PC1, PC2-nya teman-teman semua, apakah DHCP terhubung atau enggak gitu. Kita masuk ke PC1, kita masuk ke IP configuration. Dari IP configuration PC1 ini kita ubah ke DHCP. Nah, udah jelas kan di sini 192 apa tuh? Enggak kelihatan. 192 168 10.11. Benar tak ya? Iya benar gitu. Jadi kalau udah di PC 1, kita pindah lagi ke PC 2. Kita
kita masuk ke DHCP juga, apakah benar terhubung juga, apakah ini ada yang salah nih kayaknya. DHCP nya nggak sama nih. Karena sini dijelaskan bukan ini ya 30 titik. Nah sebenarnya ini 11, sebenarnya itu 11 sebenarnya gitu, dengan sesuai sama. Cuman gak apa-apa, ini juga masih terhubung perihal hal tersebut. Kita masuk lagi teman-teman semua ke router 2 nya. Sabar. Nah kita masuk ke router 2 nya, kita cek dulu. Udah benar semua, udah terhubung ya, itu lihat tuh udah terhubung. DHCP ping complete address complete server bla 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 gitu. Oke, kita tinggal enter. Kita lihat activity-nya lagi. From correct DHCP pool gitu, sip. Kita masuk ke router ini, kita masuk ke router kliennya, kita copy paste, enter. Terus di sini juga dimasuk part 3 sudah ya. Paste lagi, terus no shutdown kita hidupkan. Paste, enter, gitu, gitu. Udah jadi teman-teman semua gitu ya. Udah hidup gitu, tinggal enter lagi. Dan selanjutnya adalah ngecek IP-nya terhubung enggak gitu, otomatis atau enggak, sesuai dengan yang enggak. Nah ini kan 11 nih teman-teman semua, sedangkan kita tadi 2. Kita akan bakal benahi dulu. Sudah ini kita cek dulu IP-nya dulu. IP terus IP salah, paste. Oke. Ini exit dulu bang. lupa. Kita exit dulu, masih di router 2, exit lagi di config-nya. Baru udah masuk, kita paste config ininya di set, dan iya gitu udah otomatis udah otomatis terhubung, walaupun di sini 2 gitu ya, di sini 11 gitu. Oke, udah terhubung. Yang selanjutnya adalah verify di PC1 PC2. Kita akan ping ya, melakukan ping di PC1 PC2. Kita ke PC1 dulu. Salah lagi. Satu. Oke. Ya PC2 ya. Kita lakukan ping di command prompt. Jadi satu berapa tadi? 192.168.30.11. Benar gak sih? Ini benar gak sih? Ini gue ragu nih. Apakah benar atau enggaknya? Nah ini salah ini. Berarti 10.11. Oke, ulang lagi. Lakukan command prompt lagi. Kita tunggu sampai selesai ya. Ini benar. Ping 192.168.10.11. Stop ini. Jadi dia akan melakukan ping. Oke, berhasil teman-teman semua. Oke, sip gitu. Oke, ini ada yang pembeda doang di bagian 11 doang yang pembeda sebenarnya. Itu ya tahu kenapa gitu, karena ya intinya dari konfigurasi ini DHCP itu udah berjalan lancar, walaupun di dalam ini secara tidak langsung tidak sama dengan activity-nya, dan kita hanya mendapatkan skor 90%. Mungkin sekian dulu penjelasan dari DHCP versi 4 ini.
Lebih dan kurang gua mohon maaf atau aku mohon maaf ya. Terima kasih Pak Abdurrahman atas ilmunya di mata kuliah jaringan komputer dan terapan ini. Semua ilmu yang Bapak berikan juga kami serap secara dalam, secara ringkas juga, secara padat, sehingga kami tidak kehilangan arah pada saat pembelajaran jaringan selanjutnya. Terima kasih Pak Abdurrahman, terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon maaf, pada Tuhan mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua, dan terima kasih.